Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Belajar di rumah tetap semangat ya. Ayo, mana senyumnya? Iya. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nuke. Hari ini kita akan belajar tema 2. Tema 2 subtema 1. Tema 2 itu tentang energi ya. Nah, untuk subtema 1 ini kita belajar tentang sumber energi ya. Apakah yang disebut dengan sumber energi? Ayo kita simak baik-baik ya. Siap, ini dia sumber energi, yaitu apa ini? Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Apa itu energi? Kalian pasti tahu ya, energi itu adalah tenaga ya. Kalian di pertemuan kali ini akan belajar, akan mengenal tentang sumber energi ya. Perhatikan slide berikutnya. Ini dia ya. Sumber energi. Tadi apa sumber energi? Itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan, dapat memberikan energi ya. Sumber energi dibagi 2 macam. Ini kalian perhatikan. Ada sumber energi yang dapat diperbaharui atau dapat diperbarukan. Yaitu artinya sumber energi yang dapat diadakan kembali ya, atau diperbarukan. Yang kedua, ini kalian perhatikan, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya tidak dapat diadakan kembali. Mengapa? Iya, betul. Karena ini ya, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini energi yang berasal dari fosil ya. Fosil itu terbentuknya berasal dari makhluk hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Karena waktunya sangat lama, jadi sumber energi ini termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena perlu waktu untuk berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh juta tahun ya, untuk mengadakan kembali energi ini ya. Kalau ini energi yang dapat diperbaharui, artinya energi yang dapat diadakan kembali, dapat diperbanyak ya. Oke anak-anak, kita perhatikan slide berikutnya ya. Iya, ini dia sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa saja itu? Siap? 1, ini dia matahari. Matahari termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui ya. Ini matahari merupakan sumber energi terbesar. Alhamdulillah, Allah sudah menitipkan, sudah membekali kehidupan kita dengan adanya matahari. Selanjutnya, coba perhatikan, ini dia air ya. Air juga merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Alhamdulillah air kita itu sangat melimpah ya. Ini termasuk juga anugerah dari Allah. Siap yang ketiga? Iya, ini dia angin. Ini dia angin. Angin juga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Angin ini memiliki tenaga, memiliki energi yang dapat membantu kehidupan manusia ya. Selanjutnya kalian perhatikan, ini dia panas bumi. Siapa yang tahu panas bumi itu apa? Iya, panas bumi itu apa? Energi yang berasal dari panas bumi, dari perut bumi ya. Ini juga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Kalian pernah suatu saat mandi atau bermain di air panas yang sumbernya air panas alami ya, itu panasnya berasal dari
Panasnya itu karena mendapatkan panas atau energi dari perut bumi. Ya, selanjutnya ini yang Ibu ingin perlihatkan ini biomasa. Biomasa juga merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Apakah biomasa itu? Iya, insya Allah kalian tahu ya. Biomasa itu energi yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan ataupun hewan. Tumbuhan dan hewan dapat memberikan energi buat kehidupan kita ya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu matahari ya. Matahari itu merupakan sumber energi terbesar ya. Matahari disebut juga tenaga surya atau solar cell. Matahari ini seperti kalian sudah ketahui dan kalian rasakan sehari-hari banyak manfaatnya, sudah dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman dulu. Coba dalam sehari-hari kalian masih ingat, masih merasakan apa manfaat matahari? Iya. Salah satunya manfaat yang umum pasti kalian sudah mengalaminya. Apa itu dia? Iya, untuk menghangatkan badan ya, untuk berjemur. Bahkan bisa dipakai juga untuk membangkitkan tenaga listrik. Suatu saat nanti kita akan bahas ya. Anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Kita akan membahas sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat diadakan kembali ya. Kalian perhatikan ini apa saja? Ini dia minyak bumi ya. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena minyak bumi berasal dari fosil yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu, berasal dari makhluk hidup yang berjuta-juta tahun yang lalu, bahkan berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Apa saja yang termasuk minyak bumi? Iya, kalian pasti tahu ya. Salah satunya bensin, minyak tanah, solar, dan lain-lain ya. Kemudian kalian perhatikan lagi, apa lagi nih ya? Iya, ini dia batu bara. Batu bara juga termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena berasal dari fosil, sama dengan minyak bumi ya. Selanjutnya, apakah ini? Ini dia gas alam. Gas alam juga sama, termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena sama berasal dari fosil. Apalagi ini, dan masih banyak lagi barang tambang lainnya yang termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena tidak dapat diperbaharui, artinya kita harus memanfaatkan dengan hemat, dengan bijak ya. Oke. Kita beralih ke slide berikutnya nak. Nah, kita harus hemat dalam menggunakan energi. Karena sumber energi itu yang kalian bahas barusan itu tidak dapat diperbaharui, ya, tidak dapat diadakan kembali ya. Hemat ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerahnya, yang telah membekali semua hal untuk kehidupan kita ya. Anak-anak, itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu ucapkan selamat belajar, selamat mendapat ilmu baru, dan tentunya selamat bahagia selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.